pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan Lause David di kelas Magia Smile Heboh. Sebelum memulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, supaya dapat mendengarkan, merenungkan, dan menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Lause yang menyampaikan firman, supaya Engkau berbicara melalui Lause kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, pagi ini kita mau main sulap-sulapan. Nah, ada balon biru dan balon hijau. Mana yang lebih memiliki kekuatan magic? Nah, sekarang kita coba dulu untuk mengangkat kertas ya. Nah, kita coba dulu balon biru yang lebih besar ya. Nah, coba ternyata nggak bisa ya. Putar. Nggak bisa, nggak ada kekuatannya balon biru ini. Kita singkirkan dia. Ya. Sekarang Lause memiliki balon hijau, ini harus diisi kekuatan magic. Ya, lihat, ada lemnya enggak? Enggak ada ya? Loh, bisa nyedot ya? Masih jatuh? Lause beri jambi-jambi dulu. Lihat ya, enggak ada lem ya? Ya, bisa lengket adik-adik ya. Ternyata bisa lengket ya setelah diberi tenaga sama Lause. Ya. Nah, ini hanya sulap-sulapan aja ya. Lause mau kasih tahu kalian ya, rahasianya ini adalah sebetulnya bukan sulap ya. Ini proses fisika aja ya. Ini bisa lengket karena setelah kalau balon itu tadi Lause gosok-gosok, dia itu elektronnya lepas ya. Jadi untuk netral dia narik benda lain ya. Elektronnya ini kurang ya, muatannya negatif. Supaya netral dia nyari benda lain sehingga bisa menarik kertas itu ya. Nah, kalau sudah dikena gunting gini ya, ini muatannya sudah keserap, apalagi gunting ini kan dari logam, sudah nggak bisa lagi nempel nih. Ya, itu ya. Nah, itu sekilas info biasa ya, sekilas sulap biasa, sulap-sulapan aja. Nah, sekarang kita masuk ke firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Lause mau membahas tentang Yusuf ya, tentang Yusuf. Bagaimana Tuhan itu benar-benar memberikan keajaiban dalam hidup Yusuf. Nah, keajaiban yang seperti apa? Dan apa bedanya orang Kristen dan orang yang bukan Kristen? Mari kita simak ya. Kita buka Alkitab kita baca. Nah, Kejadian 37 ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Karena Yusuf ini dikasih lebih sama Yakub, papanya ya, ayahnya, maka saudara-saudaranya yang lain jadi iri hati, jadi benci sama dia ya. Nah, karena itu saudaranya sudah tidak ramah sama dia. Bukan hanya itu, Yusuf ini bukan orang yang sombong, tapi dia ini orangnya polos. Dia itu mimpi berkas-berkas gandum mereka ngumpulin sama-sama, tahu-tahu berkas gandumnya dia berdiri dan berkas gandumnya saudara-saudaranya datang dan menyembah. Ya,
Nah, itu diceritakan, saudaranya marah. Apa maksudmu gitu? Apakah kamu mau jadi raja atas kami? Kok kami semua menyembah kamu, berkas gandum tadi itu mimpinya ya. Nah, Yusuf ini orangnya polos ya, jujur polos, enggak ada maksud apa-apa, bukan sombong sebetulnya. Nah, kemudian suatu saat lagi mimpi lagi dia. Mimpi ceritakan lagi pada papanya, saudara-saudaranya, bilang ada bulan, bintang, dan 11 ada matahari, bulan, dan 11 bintang ya, itu menyembah dia ya. Nah, itu kalau dua itu ya, matahari dan bulan itu ayah ibu, 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya menyembah dia. Sampai papanya yang mengasihi dia pun menegur dia. Nah, mimpi apa kamu ini ya? Kok mimpi kayak gitu? Nah, seperti itu. Tapi Yusuf sebenarnya nggak ada maksud apa-apa. Memang dia mimpi seperti itu. Akhirnya tiba suatu saat saudara-saudaranya sudah memuncak kebenciannya ya. Apalagi seperti tadi, punya baju yang paling bagus khusus. Terus kemudian Yusuf ini disuruh papanya ngirim makanan. Saudara-saudaranya lagi mengembalakan kambing domba. Saudara-saudaranya punya rencana jahat, mau bunuh dia. Tapi untung ya, Ruben itu kakaknya nggak tega ya. Tuhan yang menggerakkan sehingga wes nggak usah, jangan menumpahkan darah, masuk ke sumur aja gitu loh. Akhirnya dimasukkan ke sumur ya, dimasukkan ke sumur ya, sumur yang kering. Nah, terus kemudian saudaranya yang lain Yuda yang berpikir, wah daripada digitukan, ini ada pedagang lewat ya, pedagang budak ya, orang Midian. Kenapa enggak kita jual aja? Lumayan mungkin dapat uang ya gitu ya. Dan akhirnya dijual lah Yusuf ke sana. Ruben datang lagi kaget, ternyata Yusuf sudah nggak ada. Nah, itulah nasib Yusuf ya, yang tadinya anak kesayangan tiba-tiba dia berubah ya menjadi budak ya, dijual ya. Akhirnya Yusuf ini dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir dia dibeli oleh Potifar ya, pegawai istana raja ya, kepala pengawal ya. Berarti Potifar ini pangkatnya tinggi ya, kepala pengawal ya, raja ya. Nah, di rumahnya perhatikan ya, di rumah Potifar akan Dosa ceritakan. Kita buka lagi Alkitab kita dulu ya. Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ya, perhatikan ya, bedanya orang Kristen dan bukan orang Kristen. Keajaiban yang Dosa bilang ya ini ya, bedanya orang Kristen itu disertai Tuhan ya. Tapi disertai Tuhan bukan berarti tidak bisa mengalami hal yang tidak enak. Buktinya Yusuf tadi bisa dijual sebagai budak, tapi tetap Tuhan menyertai ya. Ya, Yusuf walaupun jadi budak di sana, kerja lagi, disertai Tuhan, berhasil pekerjaannya. Sampai seluruh rumah Potifar itu akhirnya loh kok baik ya, anak ini hebat, pinter, ngatur semuanya beres, baik. Akhirnya semua pekerjaannya dipasrahkan Yusuf. Yusuf bisa melakukan apa saja ya, terserah Yusuf. Wis pokoknya aturan KB Yusuf ya, supaya beres semua. Dan malah apa yang dikerjakan Yusuf menghasilkan lebih ya, yang dipercayakan ya. Malah tuannya senang sekali gitu ya. Nah, adik-adik perhatikan baik-baik ya. Tuhan menyertai apa yang dilakukan, berhasil baik ya. Karena kehidupan Yusuf juga baik juga ya. Nah, tapi bukan berarti orang baik itu tidak bisa mengalami kesusahan. Sudah susah, Tuhan menyertai, tapi masih ada kesusahan lagi loh ya. Diam-diam Yusuf ini ganteng, baik orangnya ya. Pasti semua kepingin punya pacar kayak Yusuf ini mungkin ya. Punya pasangan seperti Yusuf ini semua kepingin. Ternyata diam-diam istri Potifar ini menaruh hati ya, naksir sama Yusuf. Padahal dia kan sudah punya suami Potifar ya.
Nah, bayangin aja kalau kira-kira istrinya orang berkedudukan, kemungkinan besar ya pasti cantik dan menarik ya. Nah, Yusuf itu diajak selingkuh ya, berkali-kali dirayu-rayu. Nah, ini perhatikan adik-adik, ini bedanya orang Kristen dan orang bukan Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Apa jawab Yusuf kepada istri Potifar? Ya, kita buka Kejadian ya, pasal 39 ayat 9 ya. Bahkan di rumah ini ia ini maksudnya Potifar ya, tidak lebih besar kuasanya daripadaku, karena Yusuf sudah diberi kepercayaan ya. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau istrinya. Ya, berarti sama Potifar semua ini sudah diserahkan. Cuman kamu istrinya tok yang nggak diserahkan sama aku, yang bisa aku atur-atur itu semua sudah dalam kuasaku. Tapi kamu itu istrinya, gitu loh. Ya, nggak. Selanjutnya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ya, walaupun sangat menarik, cantik, ya, itu tidak menggoyahkan hati Yusuf ya. Nah, yang diutamakan Yusuf adalah jangan berbuat dosa, melakukan kejahatan yang bisa mendukakan Tuhan. Nah, itu bedanya ya. Walaupun Yusuf ini sudah mengalami penderitaan, ya, menjadi budak, menjadi dulunya kesayangan, menjadi tuan, ya sekarang menjadi budak, dia tetap tidak mau sembarangan, tetap hidupnya kudus di hadapan Tuhan, tetap menjaga tidak berbuat jahat, tidak berbuat dosa, ya, supaya menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah yang ajaib kalau kehidupan orang Kristen, ya. Itu orang Kristen sejati, kehidupannya walaupun dia disakiti, dikhianati saudara-saudaranya, dia tetap berbuat baik. Nah, biasanya cenderung orang adalah untuk apa? Membalas. Aku sudah digini, no ya. Aku ngapain? Aku baik-baik sama Tuhan, menurut sama Tuhan. Buat apa? Ya aku tak jadi jahat aja, Rek. Nah, yang penting melakukan apa yang aku mau. Enggak, Yusuf tidak seperti itu, ya. Nah, Yusuf akhirnya karena istrinya Potifar tadi itu merasa malu, juga tersinggung, akhirnya difitnahlah Yusuf itu mau memperkosa istri Potifar. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara oleh Potifar, ya. Nah, Yusuf tadi yang sudah jatuh jadi budak, dibeli Potifar, kerjanya bagus, naik lagi, ternyata harus jeblos lagi. Nah, tiap kali Yusuf jatuh itu bukan karena kesalahannya loh, bukan karena dosanya loh, ya, tapi karena orang-orang yang jahat terhadap dia, ya. Nah, tapi perhatikan ya, bagaimana Yusuf di dalam penjara. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Di penjara, bagaimana hidup Yusuf? Ya, sudah berkali-kali dikhianati, disakiti, hidupnya tetap baik, melakukan segala tugas beres baik. Kepala penjara sampai senang, jadi kesayangan lagi, ya. Nah, Yusuf tetap melakukan yang baik, yang benar, walaupun orang-orang tidak benar terhadap dia. Nah, kemudian akhirnya Yusuf jadi kesayangan. Kemudian suatu saat adalah juru minuman dan juru roti, ya. Sedih mereka karena masuk penjara, dan mereka berharap arti mimpinya itu apa, itu mereka ada yang mengartikan, tidak ada yang bisa. Akhirnya Yusuf tahu kesulitan dan kesedihannya. Yusuf menolong mereka karena Yusuf diberi hikmat sama Tuhan, bisa mengartikan. Nah, setelah bisa dimengartikan, oh ini loh nanti juru minuman itu sama juru roti, arti mimpimu seperti ini. Nanti kalau kamu benar-benar jadi bebas ya, kamu jangan lupa aku ya, juru minuman, karena juru minuman ini yang nanti akhirnya bebas. Nah, karena aku ini sebenarnya di penjara ini bukan salahku loh, aku ini tidak salah apa-apa, tolongin aku ya. Nah, juru minuman tadinya
berharap dapat ada yang mengartikan mimpi, dan nanti aku akan mengingat kamu. Setelah itu dia lupa ya sama Yusuf ya. Kasihan Yusuf ini. Ya, tapi Yusuf bagaimana orangnya? Kalian perhatikan. Dia tidak dendam, tidak ini ya. Walaupun diperlakukan hidupnya pahit, dia tetap manis terhadap orang lain. Nah, inilah yang Loso maksud, bahwa inilah keajaiban yang diberikan Tuhan ya. Bahwa orang itu bisa hal yang tidak enak, dia tidak bales yang tidak enak, tetap melakukan yang baik, yang benar. Nah, adik-adik, bagaimana Tuhan itu luar biasa? Ya, seperti itu tadi. Bukan hanya itu saja ya. Penderitaan Yusuf ini ya adalah sukacita dan berkat nantinya. Bagi siapa? Bagi saudara-saudaranya, bagi ayahnya. Nah, jangan lupa ikuti cerita minggu depan ya, ada kelanjutannya, bahwa penderitaan Yusuf ini ternyata adalah membawa berkat. Nah, jadi kadang-kadang memang kita harus menderita untuk menjadi berkat, adik-adik ya. Jadi kalau kita dalam keadaan yang tidak enak, tidak usah khawatir, Tuhan menyertai. Yakin aja bahwa ini akan membawa kebaikan. Tuhan pasti menolong kamu ya. Nah, itu aja yang ingin Loso sampaikan. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Yusuf ya Tuhan, yang begitu luar biasa. Engkau menyertainya ya Tuhan. Saat-saat ia jatuh berkali-kali ya Tuhan, bahkan kepahit, hidupnya benar-benar pahit, tapi ya Tuhan, Engkau menyertai sehingga dia mampu ya Tuhan untuk tetap menjadi terang, menjadi berkat bagi semua orang. Kami rindu ya Tuhan, Engkau ubahkan kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Engkau berikan keajaiban-Mu kepada kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan bisa Engkau ubahkan selalu menjadi berkat, baik hidup kami senang maupun susah, selalu menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, untuk aktivitasnya Loso berharap kalian mendengarkan ya. Mungkin beberapa kali kalian hayati benar-benar, yaitu lagu Tuhan Selalu Menolongku ya. Nah, setiap kali kalian mengalami masalah, ingat bahwa Tuhan menyertai kita, menolong kita, bahkan akan ada ya perkara-perkara besar yang mungkin Tuhan siapkan untuk kita dalam dibalik semua kesulitan-kesulitan kita, seperti apa yang dialami Yusuf. Oke, bye-bye. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.